Kepada narasumber yang kedua, Bapak Yang Suhenda MTH dengan durasi waktu 20 menit. Saya duduk aja ya. Shalom. Shalom. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Yan Suhendra. Sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Esar ya. Kalau tadi bicara bebas rooming, saya ngalaminnya lebih daripada bebas rooming. Tahun 96, mungkin ada adik yang belum lahir kali ya. 96 saya bekerja sebagai marketing, salesman. Waktu itu saya masih pegang wilayah Jabodetabek dan belum ada handphone, belum mengalami yang namanya bebas roaming. Tapi yang saya terima namanya Starco pager. Ingat ya, pager ya. Jadi kalau saya dipanggil sama kantor, Hendra, you balik ke kantor misalnya gitu ya. Itu bunyi tuh kayak kotak korek api gitu. Saya baca tuh, bacanya kayak iklan berjalan. Hendra balik ke kantor atau hubungin siapa gitu ya. Wah, itu nggak bisa langsung jawab di pager itu, saudara. Jadi saya harus berdiri kayaknya ada yang nggak kelihatan. Jadi saya harus cari belum ada wartel, telepon umum yang masih pakai box itu. Jadi saya naik motor, saya cari, waduh ini lebih ngejengkelin, pakai koin. Terus belakangan begitu keluar kartu ya, telepon pakai kartu, udah canggih sedikit lah. Nah terus yang kedua, waktu ngalamin pakai handphonenya itu besar, Motorola Micro Tak kalau nggak salah, yang hitamnya gede begitu kan, segede gaban. Nah gaban juga adik-adik nggak tahu filmnya nih, teman-teman di sini kan. Nah itu kartu kita chipnya itu masuknya satu slot kotak gitu, kayak kartu remi ya, masuk semua. Dan benar kata Bapak Esar, dan belum pakai belum pakai 2G, 3G, 4G belum, masih AMPS kayak radio. Kalau telepon mesti sabar adik-adik. Kalau dia ngomong kita ngomong bentur, tell me, telat begitu. Jadi kalau kita ngomong udah selesai berapa detik baru dia boleh ngomong. Nah yang kedua, saya ditugaskan dari sales ke luar kota. Benar, sampai di sana itu ngejengkelin sekali. Baru beli pulsa 100.000. Gaji marketing waktu itu cuma 300.000, saudara-saudara. Itu baru sampai di mana udah habis. Gara-gara saya nggak ngerti kan, ternyata ini dibilang kena roaming. Wah, saya pikir SMS lebih murah, sama mawon, sama aja. Nah, tadi Pak Esar sampaikan, saya jadi teringat masa itu ya. Dan setelah saya waktu itu saya pelayanan di gereja sebagai pemusik, saya main gitar dan saya melihat perubahan ya, saudara. Perubahan gereja yang basicnya saya dari gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia. Ketika saya umur kuliah sekitar 19 tahun, karena saya dididik di situ, tapi mereka nggak ngedidik seperti itu. Tapi saya aja punya pikiran seperti itu. Di luar gereja GKI kayaknya yang lainnya sesat aja dah. Ini yang lain bukan yang kena roaming. Kayaknya nggak ada signal, jangan masuk di situ nggak ada signal, nggak ada Kristus lah kurang lebih. Nah, begitu saya sudah mulai kuliah, ketemu nih dengan teman-teman yang dari berbagai denominasi. Kalau ngelihat dia, GBI, kayaknya yang nangis-nangis nih. Kayaknya yang bahasa roh itu kan. Wah, ini kayaknya saya nggak cocok dengan dia. Tapi ini perjalanan spiritual ya, perjalanan rohani saya. Saya melihat teman-teman bahwa semakin hari gereja bukan lagi bebas roaming lagi, bukan lagi kena roaming gitu, saudara. Tapi sudah mulai, kalau China sudah mulai buka tirai bambunya, kita di beton begitu, saudara, di beton. Dan puncaknya ketika saya masuk sekolah teologi, saya ketemu dengan teman-teman yang dari berbagai macam denominasi tadi. Saya mulai baru terbuka hati saya. Ternyata selama ini termasuk saya membelenggu diri saya dengan pemahaman bahwa yang ini yang benar, yang itu yang salah. Saya nggak bisa menerima, saudara.
Tapi begitu saya ketemu teman-teman di situ, Tuhan tegur saya, dan saya melihat kalau tadi Pak Esar bilang tentang bebas roaming, saya sempat berpikir waktu pertama lihat judulnya, masuk akal juga nih. Jangan-jangan ada, cuman waktu itu saya berpikir begini Pak, para posisi saya, gereja jangan-jangan kartu ini adalah kartunya si A, kalau dia masuk ke roamingnya kartu B, kayaknya dianggapnya curi domba. Dulu saya pikirnya gitu, lalu ngambil, saya punya apa ya, signal gitu kan, jaringan atau domba. Tapi begitu saya baca, oh ternyata lebih daripada itu. Nah, dari situ saya melihat sejarah gereja ya. 2000 tahun gereja ini termasuk Kristen ini termasuk agama tertua lah hari ini ada, salah satu tertua Mas ya. Dan di mana hari ini kekristenan, kalau saya mengalami kejenuhan, saya rasa puncaknya sekitar tahun 90-an, 98 lah, setelah kerusuhan, itu saya ingat pertama gereja GKY itu dulu kalau nggak salah ini Pak ya, gereja GKJMB, Jemaat Mangga Besar ya Pak ya, yang di Ketapang yang dibakar kan. Nah itu saya masih kuliah dan sambil kerja saya ingat itu kerusuhan 98. Dari situ gereja akhirnya seperti mulai terbuka, tapi akhirnya mempercantik dirinya dengan apa saudara-saudara, dengan musik sound system yang bagus begitu ya, dengan dilatihnya WL dan singer-singer yang profesional, dengan pemusik yang kaliber begitu ya. Tapi yang saya rasakan benar, teologinya sepertinya mulai dikesampingkan, mulai tidak diperhatikan. Saya pikir-pikir, saya pernah masuk ke suatu gereja besar. Saya kan juga orang marketing, jadi saya ingat ketika saya masuk ke misalnya ke asuransi Prudent atau ke MW atau ke perusahaan-perusahaan multi level lainnya. Saya lihat ini gereja kalau kumpul tuh pada tepuk tangan seperti seminar MLM, seperti seminar apa ya, kamu bisa sukses begitu. Cuman bedanya bersama Kristus, kalau yang lain 1, 2, 3 bersama Prudensial kamu sukses, tepuk tangan begitu kan. Lalu saya pernah baca buku tahun 2003 kalau nggak salah. Saya baca buku itu, Voltaire pernah bilang begini, manusia nggak bisa rukun walaupun Tuhan itu satu. Tapi berbagai agama akan tepuk tangan bersama kalau bicara apa? Duit. Bener Pak. Saya lihat di MLM itu bener loh Pak. Yang pakai seragam agama ini, wah dia baik, sukses ya brother. Salam buat keluarga. Yang punya seragam agama ini juga demikian. Tapi kalau sudah mulai menyinggung tentang teologi atau siapa, agama apa, mereka ribut. Nah akhir-akhir ini saya menulis di buku ini, saya beri judul Gereja Dari Mana dan Mau Kemana Engkau. Saya melihat gereja sudah lari dari bagaimana gereja itu dibangun ya, didirikan gitu saudara. Saya akan buka slide pertama. Jadi kita sibuk, orang-orang yang sekolah teologi dan bahkan gereja-gereja yang ada, mereka mulai ini ya kehilangan arah teologinya gitu saudara. Nah kalau gereja, sangat kecil nggak kebaca ya. Saya baca gereja berasal dari kata eklesia, dari bahasa Yunani ekalio, artinya call out, dipanggil keluar, menuju kepada perkumpulan majelis dari warga yang kompeten atau dari sebuah kota atau polis bahasa Yunani pada negara kota. Mereka biasanya melakukan pertemuan sebanyak 30-40 kali dalam setahun. Dan kalau gereja sebagai sebuah tempat, kalau tadi sebagai perkumpulan ya saudara, kalau sebagai perkumpulan, sebuah kelompok yang berkompeten di suatu kota. Tapi gereja juga bisa berarti sebuah tempat atau eklesia yang terbuka untuk berdoa dan memberi persembahan kepada dewa-dewa. Dan setiap warga yang kompeten memiliki hak untuk berbicara dan mengusulkan pandangannya untuk didiskusikan di tempat itu. Mungkin tadi yang dibilang ada sermon tadi. Nah saudara, gereja juga berarti bisa oikodomio. Next, oikodomio artinya dia sebagai tempat suatu building, bangunan untuk yang ditujukan kepada rumah Tuhan.
di mana Tuhan tinggal. Where the Lord is at home. Tuhan ada di tempatnya, di rumah, oikodomio. Nah, saudara, juga gereja juga dipakai juga dalam kata katoikeo. Artinya adalah suatu tempat tinggal, permanen residen. Nah, ini seperti kisah seorang bangsa Israel ketika dia berdiam di tanah Kanaan. Itu katoikeo itu, saudara. Katoikeo itu dia tinggal tetap, sama seperti gereja hari ini. Ada gereja di mana gitu ya? Ada di gereja di Mentawai tadi, di Nias, ada di Kapuk tadi. Nah, setelah mengalami bangsa Israel mengalami kelaparan, mereka pergi mencari makanan gitu ya, pergi ke Mesir. Nah, ini digunakan kata metoikia, artinya dia remove, migrasi, pergi. Nah, hari ini saudara, gereja banyak mengalami, kalau kita lihat sebagai metafor gitu saudara, bahwa gereja hari ini mengalami di masa pandemi. Di masa pandemi gereja mulai banyak yang tutup, banyak yang migrasi, remove, pergi nggak tahu kemana. Apakah ada di Zoom atau di mana saya kurang tahu. Tapi juga metoikia ini saya juga terpikir begini saudara. Kalau tadi bebas rooming, saya ingat waktu saya kuliah, ada satu dosen sekarang sudah jadi guru besar ya. Ada bilang gini saudara, kenapa tadi di satu gereja remajanya ada 9 orang? Nah, ini kan saya tadi baca bagus nih, mempersiapkan perintis gereja, saudara-saudara terkasih. Jadi bila mana nanti saudara lulus dari HAMI dan merintis sebuah pelayanan, atau dipercayakan memegang sebuah persekutuan, entah di dalamnya pemuda atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang jumlahnya minimal. Tapi saya menyoroti tentang post milenial, anak muda. Mengapa gereja Protestan, gereja Injil ya Pak ya, gereja Injil Protestan lah, mengalami penurunan, bukan penurunan penduduk, jumlah jemaat yang drastis. Nah, ini sudah disurvei. Coba Bapak, saudara-saudara yang berlatar belakang di sini gereja apalah gitu ya. Ini menjadi suatu warning juga, khususnya untuk anak-anak milenial. Jadi begini, contoh waktu saya di GKI, saya sekolah minggu, lagunya masih GKI. Begitu saya sudah mulai remaja, lagunya lagu apa? Saksi Yehova masuk lah, pujilah Yehova. Oh, ternyata lagunya Saksi Yehova. Begitu saya sudah SMA, lagu-lagu apa? Karismatik masuk. Lagu Insinyur Niko paling kita gemari, Kau yang terindah gitu kan. Itu kita senang. Nah, hari ini lebih dahsyat. Pak Joko ini dari GKBJ Taman Kencana. Jadi GKBJ juga adalah gereja Protestan ya, teman-teman. Tahu gak yang dinyanyiin sama anak-anak mudanya lagu siapa? GPCC. Jadi ketika dia masih SD, sekarang anak-anak ini sudah lagunya apa? Kutinggikan Engkau Tuhan. Udah gak ada lagi tuh yang namanya Kami puji dengan rem, udah gak ada. Nah, ketika nanti mereka naik motor atau dia bisa naik mobil, kemana dia pergi? Ke GPCC atau ke NDC, ke gereja-gereja yang modern. Nah, hal ini terjadi, kenapa bisa terjadi? Kenapa terjadi metoikia ini? Karena orang gereja mainstream terlalu sombong. Ini yang saya rasakan. Biarin gereja mereka tuh warna-warni, kerlap-kelip lampunya, tapi teologinya begini. Waduh, saya pikir benar juga ya. Ya kalau gitu kenapa kita nggak teologinya bagus tadi Pak Hutai? Ikutin aja mereka punya gimana. GKI itu waktu saya pertama SMA main musik pakai gitar listrik. Begitu turun, wah teman-teman saya pada protes. Tuh musik setan itu. Saya bilang, lu tau gak lu, Beethoven kalau lahir zaman sekarang pakai gitar listrik bro, kayak Slash rambutnya. Saya bilang, saya kesel banget gitu kan. Bayangin Pak, bagaimana tahun 94 main musik pakai pelayanan pakai drum, itu nggak mungkin terjadi. Cuman pakai elektron 2 lantai itu kan, saya bilangnya organ ruko, organ 2 lantai pakai bass kaki gitu kan, bass pedal itu. Bayangin, saya termasuk saya pemainnya. Lagu-lagu itu udah pakai notnya nggak boleh salah lagi. Ada legaturnya, ada kodanya, harus persis sama. Aduh, saya stres sekali baca-baca nota. Tetapi akhirnya mengapa jumlah anak-anak muda ini akhirnya penerus dari gereja tersebut menurun? Karena
betul, gereja mengalami bencana. Saya bilang bencana, kelaparan, kekeringan, seperti bangsa Israel ini. Dan gereja mainstream ini tidak memperhatikan. Akhirnya sudah ketinggalan saat ini. Saat ini ketinggalan. Nah, yang selanjutnya adalah gereja yang disebut paroikos. Paroikos inilah yang terjadi hari ini. Hari ini di mana gereja dia pergi ke suatu tempat yang disebut tadi dibilang di sini adalah temporary dwell, tapi dia ada di tempat yang orang lain, di negeri lain. Nah, itu yang terjadi di mana akhirnya benar-benar pindah, saudara. Pindah. Nah, kalau kita lihat sekarang postmilenial, anak-anak postmilenial sekarang, kenapa mereka tidak ada di gereja kita ya? Ini yang perlu disoroti sebenarnya. Bukan hanya teologinya saja, tapi termasuk tadi performnya, stylenya, modelnya, memang harus diperhatikan. Memang harus diperhatikan begitu, saudara. Nah, tetapi yang lebih menyedihkan saat ini adalah pada waktu saya menyusun tesis, saya mengeksegese dari kitab Wahyu. Saya menemukan pada waktu saya ujian proposal, saya dihantam sama dosen penguji. Waktu ditanya bagaimana dengan Wahyu 1 ayat 19, dia bilang, bisa ditampilin ya, next. Wahyu 1:19 ya. Tuliskanlah, kata dia, segala sesuatu yang kamu lihat, yang sudah kamu lihat, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Nah, saya melihat, saya menyoroti kata hamele genestai. Hamele genestai ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, tetapi ketepatan waktunya itu dia pakai tensisnya infinitif, yang kita nggak tahu kapan gitu. Tapi kalau waktu saya pergi ke Turki, saya lihat saudara-saudara 7 gereja, 7 church ini hancur saudara. Saya bayangin bagaimana gereja dulu di Turki itu di 7 gereja ya, 7 gereja itu begitu luar biasa. Bayangin 2000 tahun lalu ada gereja yang sudah punya suatu kota begitu di Efesus misalnya. Mereka sudah punya kloset duduk loh, saudara-saudara. Saya bingung. Dulu aja kita di Jakarta masih pakai timba, Pak. Pakai timba dicemplungin ke sumur gitu kan. Bahkan kalau kata Pak Stanley, kalau di daerah pakai daun, Pak ya. Pakai daun gitu. Tapi ini 2000 tahun lalu, kota ini sudah sangat maju. Tapi kenapa bisa hancur? Ternyata Tuhan pernah tegur kan kepada jemaat di Efesus, karena engkau sudah meninggalkan kasihmu. Kepada jemaat di Sardis, karena engkau begini. Kepada di Laodikia, begini. Ada teguran, saudara. Nah, ini juga saya yakin, saudara, kata hamele genestai ini bisa terjadi hari ini. Dan hari ini belum lama sudah terjadi. Teolog A lawan teolog B berantem. Gajah berantem ya, Pak Nathan. Semut yang injek-injek. Kok selalu ini yang diributin? Saya ingat kamu gak punya kasih. Tapi tadi ada satu bapak ketua kita yang saya hormati juga, Pak Edward Henok. Dia tulis bagus juga. Dia ambil dari Alkitab. Tunjukinlah kasih dalam perbuatan. Buat apa kita ributin begini? Gak membawa hasil, gak membawa apa-apa. Nah, maka itu saya berpikir kalau begitu, saudara ya, apa sih yang menyebabkan seperti ini begitu? Pada bilangan 14 ayat 5, kata gereja itu dipakai kata sinagog, sebuah tempat pertemuan untuk merayakan keagamaan atau untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi saudara terkasih, kalau kata gereja dipakai kata eklesia, ekalio. Yang kedua, dia berarti juga sinagog atau tempat beribadah. Tetapi next, dalam Kejadian 49 ayat 6, kata gereja atau tempat berkumpul atau tempat rapat atau tempat menyampaikan suatu pendapat dari orang-orang yang berkompeten untuk memberikan persembahan bagi orang-orang yang mempunyai hak. Pada Kejadian 49 ayat 6, kata ini dipakai dalam bahasa Ibrani kahal. Kahal itu juga artinya suatu assembly, pertemuan atau convocation, tempat rapat atau suatu perkumpulan rapat. Bisa berarti tempat, bisa berarti kepada orang. Juga sebuah tempat yang disebut jemaah, congregation. Tetapi Septuaginta ini sangat bagus. Sangat bagus artinya begini, saudara. Dia pakai kata sistasis. Sistasis artinya tempat orang yang bersatu mazhab.
satu aliran. Mereka berkumpul. Tetapi satu aliran ini kalau kita lihat pada 49 ayat 6 Kejadian, konteksnya menjadi apa? Kumpulan pemberontak atau kumpulan para perampok. Karena itu saya ingat ketika Yesus datang ke bait Allah, saudara. Dia terbalikin meja-meja. Bait Allah, dia bilang apa, saudara? Yesus bilang, kamu jadikan tempat ini sarang penyamun, sarang perampok. Kalian satu mazhab ada di tempat ini. Kalian berdoa di sini, kalian beribadah di sini, memberi persembahan di sini. Kalian sermon tadi, mempercapaikan firman. Tapi sebenarnya kamu sudah merubah tempat ini menjadi sarang penyamun. Kurang lebih begitu. Pantesan Yesus, saya pikir apa Yesus ini? Sembrono mengucapkan kata ini. Jadi ternyata kata kahal atau assembly atau eklesia atau gereja, saudara, ternyata juga bisa disebut sebagai sarang pemberontak atau sarang penyamun jika gereja hanya sibuk mempercantik dirinya. Nah, mengapa hal ini terjadi, saudara terkasih? Mengapa hari ini sepertinya Tuhan sedang berbicara di masa-masa pandemi ini, khususnya kepada kita, kepada saudara khususnya kaum milenial, post milenial, bahwa saudara terkasih, saya berdoa dan berharap setelah saudara-saudara lulus dari STT HAMI, saya setuju sekali dengan Pak Esar tadi, saudara pegang pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar. Jangan saya gereja ini, kamu salah, tanpa kita melihat, mempelajari, mengobservasi mengapa dia punya pandangan seperti ini. Dan saya berharap ketika adik-adik, saudara-saudara terkasih lulus dari HAMI ini, lulus dari STT HAMI ini, saudara bisa membawa suatu model kebenaran firman yang tidak lagi membelenggu diri saudara dengan apa? Seolah-olah ini loh yang kudus dia pakai jas, pakai begini, gitu ya, yang tampak lahiriah. Jadi saya ingat dengan gaya hidup orang Yahudi, pakai baju dua bahan nggak boleh, Pak. Jadi kalau pakai katun semua, terus ada sit-sitnya di sini kan. Terus kalau jalan orang Yahudi itu mesti diukur. Kalau kita kan sembrono gini kan, atau ada jalannya model-model. Orang Yahudi enggak, dia nggak boleh lebih dari berapa ya? Saya kalau nggak salah nggak boleh lebih 50 cm. Karena apa? Takut jalannya cepat sobek, karena pelit ya. Sepatunya cepat rusak. Sampai begitu aja masukin ke dalam, mungkin mesti bisa masuk ke dalam itu ya, ke dalam Tauratnya mereka. Karena itu dipakai sehari-hari sama mereka. Nah, hal-hal lahiriah ini sudahlah saudara. Kalian belajari di HAMI ini, di mix atau kalian bisa mengimprovisasi. Bagaimana nanti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengajaran nasihat yang bersumber dari Alkitab, sehingga kita bisa merintis atau membangun suatu gereja berdasarkan pengajaran yang benar, tetapi dengan apa? Dengan tampilan, dengan model yang masa kini. Karena sudahlah zaman pager itu, zaman roaming itu, tinggalkan. Kita masuk ke masa digital. Harus, saya aja bikin PowerPoint masih belepotan ini. Saya malu juga tampil di HAMI. Karena nih saya punya tampilan kurang bagus. Saya gaptek, saudara terkasih. Dulu saya waktu belajar komputer, nama saya hurufnya Y. Dulu komputer tuh masih pakai disket yang DOS. Kalau ngidupin cekrek, Insya Yesus hidup, Insya Yesus kagak. Bener loh saudara, kalau sekarang tinggal pencet udah hidup. Kalau dulu DOS. Nah, kebetulan komputer di sekolah saya pernah sekolah Katolik, termasuk swasta yang bergengsi. Komputernya cuma ada 10, Pak. Pelajaran komputer cuma 30 menit. Jadi setiap minggu saya selalu nggak kebagian. Huruf saya huruf Y, dan kebetulan saya males. Jadi saya paling senang kalau komputer saya nggak belajar. Begitu saya kerja, saya ngalamin kesulitan. Saya harus bikin surat penawaran, saya harus bikin report marketing, dan saya sekolahnya dulu akuntansi. Saya nggak bisa bikin buku besar. Bagaimana nih cara bikin garis pakai Excel itu? Sampai ini saya nggak bisa, saudara. Saya menyesal. Tapi begitu masuk ke dunia digital hari ini, mau nggak mau saya dipaksa harus belajar. Apalagi saya di dalam ada software Bible Walk, saya harus pakai mau nggak mau karena nggak ketinggalan saya. Nah, karena itu saudara terkasih gereja Tuhan, bersatulah. Saya tutup dengan kesimpulan begini, saudara. Bersatulah dalam pengajaran yang sehat. Awasilah ajaran kita dan jadilah terang dan garam bagi dunia ini.
Bersatu padulah demi Injil Kerajaan Sorga yang menyelamatkan. Jangan sembarangan dalam menghasilkan tulisan-tulisan, baik skripsi, baik tesis, makalah, atau apapun juga. Karena tulisan-tulisan ini saudara akan dibaca oleh generasi saudara-saudara yang akan datang. Mengapa hari ini ada pengajar-pengajar sumbang? Karena pernah ada yang nulis waktu saya kuliah, Yesus bukan Tuhan, dan lulus dari sekolah STT bergengsi. Ada orang yang begitu kurang ajar, karena tulisannya akademis, logis, masuk akal, secara akademis boleh lulus, boleh. Makanya akan ada pengajaran Yesus mati ketabrak gerobak pun tetap jadi Mesias. Pernah juga saya ngobrol dengan orang, kalau gitu kalau hanya keluar darah, kenapa Yesus harus ditabrak gerobak? Waktu disunatkan juga Yesus keluar darah, kenapa nggak hari itu juga jadi juru selamat? Nah, karena pengajar-pengajar ini akhirnya ada orang-orang yang berani mengatakan Yohanes 1:1 tidak menunjukkan Yesus itu Tuhan, tetapi sebuah Allah. Karena itu saudara, saya minta di STTH ini, saya terima kasih Pak Nathan, saya izin bikinlah tulisan-tulisan yang bagus. Bagus dalam arti benar saudara, bersumber dari Alkitab tadi, digali dari situ. Dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci jangan dipakai. Sebab beberapa tahun kemudian tadi dipakai ya saudara untuk generasi yang berikut. Kalau mereka mengikuti suatu ajaran tidak sesuai dengan Alkitab, apa jadinya? Dari lagu puji-pujian saja, ketika saudara persiapkan hari ini, 10 tahun lagi generasi itu sudah hilang dari diri saudara. Apalagi kalau tulisan saudara, ajaran saudara, saudara tulis tidak berdasarkan kebenaran, kemana generasi membaca tulisan saudara nanti? Karena itu saya bilang, gereja dari mana? Dan mau kemana engkau? Memang penyesatan harus terjadi saudara-saudara, tetapi Yesus berkata, celakalah mereka yang merancang dan membuat kejahatan itu. Gereja yang adalah koinonia adalah rumah bagi mereka yang miskin dan papa, yang haus letih lesu dan berbeban berat. Rumah bagi mereka yang terbuang terhina. Rumah pemulihan bagi segala bangsa yang sakit dan terluka. Gereja, kembalilah menjadi terang dan garam dunia yang gelap ini. Kalian dipanggil bukan untuk pamer kegagahan gedung gerejamu. Jangan merubah dirimu menjadi hero, menjadi hero. Jangan kau puja-puji dirimu. Ketahuilah dalam kesombongan puncak-puncak gedungmu. Kalau saudara membanggakan gedung-gedung gerejamu, saudara membanggakan sinodemu, ketahuilah gedung gereja baik Allah pernah diinjak oleh setan. Setan gak takut sama gedung-gedung itu saudara. Tetapi marilah kita saling merendahkan diri dan menempatkan pikiran kita seperti yang telah ada dalam Kristus, yang semasa hidup di dunia dia adalah Tuhan, tetapi dia mau menjadi hamba karena cintanya kepada kita. Gereja Tuhan, bangunlah ibadahmu, penyembahanmu, pelayananmu seperti engkau lakukan untuk Tuhan, yang berdampak bagi kedamaian dunia dan sesamamu. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.